Oke, selamat datang di Lembaga Papindo. Kali ini video kita kali ini adalah untuk menceritakan tentang pemetaan digital marketing. Kenapa saya ingin menjelaskan dulu tentang pemetaan digital marketing sebelum kita masuk lagi ke pelajaran internet marketing. Jadi seperti kita ya, kalau misalnya barusan terjun ke suatu daerah, kita harus melihat petanya dulu supaya kita jangan tersesat. Oleh sebab itu, jadi saya menggunakan video ini supaya dipetakan dulu digital marketing itu seperti apa, supaya kepada teman-teman semua yang belajar nanti digital marketing itu supaya dia tahu arah ilmunya ini mau kemana ya. Oke, kita lanjut aja ya. Jadi pemetaan itu bagaimana digital marketing. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat ya. Jadi pertama itu adalah mengenai risetnya dulu. Jadi di dalam internet marketing atau digital marketing itu yang pertama itu adalah langkah pertama adalah riset. Jadi kalau misalnya riset kita misalnya salah ataupun asal kita buat, misalnya kita membuat suatu website atau YouTube atau segala macam ya, kita kalau risetnya salah, maka semuanya yang kita kerjakan akan salah. Kenapa? Karena yang kita kerjakan itu asal-asalan. Misalnya kita tidak ada ilmu riset, kita asal membuat suatu judul, artikel, kemudian tidak ada yang dicari orang. Artinya tidak ada manfaatnya. Otomatis yang kita ketik itu, yang artikel sendiri yang dilihat sendiri. Otomatis kan kita tujuannya kita untuk membuat riset itu adalah supaya apa yang dicari orang, apa permintaan orang, kita menyediakan produknya. Nah, itu artinya kita riset. Jadi kalau kita itu ilmu riset itu harus benar-benar mantap supaya yang kita kerjakan di dalam internet marketing ataupun digital marketing itu tidak sia-sia. Nah, setelah riset, kita akan masuk ke traffic. Jadi traffic itu bagaimana? Traffic itu artinya mendatangkan pelanggan ke toko kita. Jadi apa aja traffic itu apa saja? Nanti kita akan lanjut lagi di video nanti kita akan lanjut lagi ya, penjelasannya ada di bawah ya. Kemudian closing itu ya otomatis setelah riset, setelah terjadi traffic ya, kemudian pasti kita mudah-mudahan kita akan closing yang banyak ya. Oke, tanpa basa-basi kita masuk lagi ke riset. Jadi riset itu pada umumnya kita menggunakan ya yang gratisan dulu ya. Misalnya kita di Google COID. COID itu artinya Google Indonesia. Jadi kalau yang mau yang internasional ya google.com. Tapi kalau kita misalnya pasar kita mau Indonesia, maka kita gunakanlah Google COID. Ya, nanti bagaimana kita nanti ajarin. Kemudian yang kedua adalah Google Trend. Google Trend ini adalah untuk melihat trennya ini, risetnya ini produk kita itu lakunya di kota mana, di daerah mana, di provinsi mana. Jadi kalau kita misalnya menjual sesuatu itu kita harus tahu pasar kita itu di mana, ataupun di kota mana, ataupun di daerah mana. Kita harus tahu target kita itu, baru bisa terjadi penjualan. Kemudian Google Key Planner itu artinya kita mencari kata kunci. Dan nanti yang terakhir saya akan tambahkan bagaimana kita riset melalui marketplace. Marketplace itu seperti kita pergi ke mall, kita tengok-tengok dulu barang-barang apa yang kita jual, kita cuci mata. Nah, tiba-tiba nanti ada ide kita mau jualan apa. Nah, itu nanti saya ajarin bagaimana kita melihat marketplace itu produk-produk apa saja yang bisa kita jual. Oke, itu tentang riset. Nah, kemudian tentang traffic, setelah tadi riset, kemudian traffic. Nah, traffic itu adanya mendatangkan pelanggan. Pelanggan itu itu ada beberapa tipe. Ya, kategorinya itu ada beberapa kategori. Yang pertama adalah kategori video, ya. Jadi ada yang membuatnya di YouTube marketing, di Dailymotion. Jadi kegunaan YouTube itu apa? Nah, YouTube itu adalah bersifat seperti film atau video itu, artinya merupakan strategi marketing online, ya, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan penjualan. Jadi saat ini eranya sudah serba digital, sehingga kamu harus memaksimalkan di berbagai strategi marketing. Orang kalau suka lihat video, lihat film, nah masukkan
strategi ini untuk mengembangkan produk dan layananmu. Itu tentang video. Kemudian kalau kita suka menulis artikel, kita suka menulis berita, itu kita bisa masukkan ke SlideShare, ke Skypebird atau Akademia. Ya, itu tentang kategori artikel. Kemudian kalau dia sukanya kategori sosial media, ya. Jadi sosial media itu yang paling top itu adalah di Facebook, ya. Di Facebook, Pinterest, Instagram, Line, atau WA, Twitter, Tumblr. Jadi kalau itu Facebook marketing itu apa? Facebook marketing itu merupakan suatu strategi marketing juga, ya. Jadi dengan cara menarik pelanggan melalui produk-produk kita, misalnya kita Facebook kita, anggota kita sudah banyak, teman kita sudah banyak, nah kita tawarin produknya itu. Nah, otomatis akan terjadi penjualan. Nah, seterusnya kategori apa aja. Jadi kita akan pilih ya. Jadi kita di dalam peta pemetaan internet marketing, kita sukanya di kategori video, kita buatnya di video. Kita suka kategorinya artikel, kita pilih artikel. Kita sukanya di kategori sosial media, maka kita pilih di sosial media. Kemudian yang kedua selanjutnya adalah kalau misalnya kita mau iklan kita supaya kita artinya produk kita cepat laku, ya kita bisa aja pasang aja di marketplace, di OLX, Lazada, Tokopedia, Shopee, Jarola dan lain-lain. Jadi itu artinya kita misalnya mau pasang cepat di iklan itu, ya iklan itu otomatis ada yang bayar, ada yang gratisan. Tapi kalau misalnya saran saya kalau teman-teman masih yang pemula, bagusnya yang gratisan dulu. Takutnya nanti kalau berbayar uang kita udah habis, produk kita belum laku. Jadi bagusnya gratisan dulu. Setelah kita mapan, kita punya uang yang cukup, baru kita iklankan. Kemudian ada kategori gambar. Jadi yang kategori gambar itu misalnya di Google Business, di Google Image, atau Picasa dan lain-lain. Nah yang terakhir itu adalah Google kategori website itu adalah buatnya di WordPress atau di Blogger ya. Jadi website ini apa? Ya teman-teman boleh lihat. Ya bermacam-macam itu blog itu artinya ada jenis-jenis blog itu, ada blog pribadi artinya membuat blog secara pribadi, menceritakan sharing-sharing tentang kehidupan dia, jadi dengan tujuan supaya orang lain juga merasakan perasaan itu, artinya blog pribadi, tidak ada jualan apa-apa. Kemudian yang blog profesional itu artinya seperti perusahaan-perusahaan, dia cuma mengenalkan perusahaan-perusahaan dia, sarana prasarana dia yang mengenai profesional yang lebih cantik. Nah, kebanyakan yang di sini adalah orang membuat itu ya kategori website itu ya dengan blog bisnis. Kenapa? Karena selain mereka menceritakan artikel-artikel yang pribadi-pribadi mereka, itu sambilan disisipkan untuk menjual produk sesuatu ya. Jadi kebanyakan orang membuatnya kategori website itu adalah blog bisnis untuk menjual produk-produk mereka. Nah, setelah kita punya riset, kita punya traffic. Nah, sekarang bagaimana closingnya? Nah, closingnya itu kita pertama ya, kemudian sebelum kita masuk closing ya, kita juga ada namanya yang traffic lagi yang selanjutnya. Nanti ini dia ada video yang untuk digital marketing yang profesional ya. Tapi sebelumnya nggak apa-apa, saya akan kenalkan dulu ya. Kalau misalnya kita udah pemula ini, kita sudah mempunyai uang yang cukup ya untuk mengiklankan, kita pakai Facebook Ads ya, kita yang berbayar. Kemudian yang Google AdWords kita yang berbayar. Tapi kalau kita udah menghasilkan dulu ya, ini nanti untuk digital marketing yang profesional nanti saya juga ajarin. Nah, kemudian apa saja yang perlu kita siapkan supaya bisa closing ya, bisa closing. Yang pertama, kalau kita misalnya pilihnya di kategori video ya, kita siapkannya bahannya dulu, bahan risetnya dulu, jangan asal videonya. Terus kita bagaimana judulnya kita nggak mau tahu, deskripsinya kita nggak mau tahu, yang penting kita posting. Nah itu artinya sia-sia saja. Jadi kita harus mempersiapkan bahan-bahannya saja, seperti kita membuat kue ya, kita siapkan dulu bahan-bahan apa saja yang untuk membuat kue, jadi supaya kita nggak kelabakan nanti dan kuenya pasti akan lebih cantik. Jadi di dalam kategori video yang akan kita siapkan adalah bahan risetnya dulu. Setelah kita siapkan bahan riset, baru kita posting 5 video. Ya, itu kalau misalnya standarnya 5 video per hari. Kalau misalnya kita nggak bisa, ya kita posting 1 video per hari atau 2 video per hari. Itu nggak apa-apa, yang penting konsisten ya. Jadi kita lakukan selama 1 bulan dan kita evaluasi ya. Mudah-mudahan akan closing ya dengan yang
strategi ini, yang penting konsisten. Kemudian kalau kita memilih kategori artikel, kita juga siapkan bahannya dulu, kemudian kita posting 5 artikel setiap hari selama 1 bulan, dan kemudian linknya itu harus saling berhubungan. Nanti kita kalau misalnya adik-adik, kalau misalnya teman-teman memilih artikel, nanti kita akan bahas lagi. Ini hanya sekilas dulu ya, sekilas dulu. Kemudian kategori sosial media juga sama, siapkan bahan dulu yang risetnya itu. Kemudian komunitasnya kita harus masuk ke komunitas yang tepat ya, supaya kita terjadi penjualan. Kemudian target kotanya, kemudian saingannya bagaimana. Jadi kalau bisa buatkan fanpage ya, fanpage itu untuk bisnis kita ya, dan rutin posting itu untuk yang sosial media. Kemudian kata iklan itu juga sama, kita siapkan bahannya dulu, kemudian kita target kota yang mana saja yang kita mau kita jual, kemudian baru kita masukkan ke forum. Ya, selanjutnya adalah yang terakhir adalah kategori website. Jadi sama juga, setiap kategori kita siapkan bahannya dulu. Kemudian buatkan minimal 5 artikel. Ya, kalau bisa memang minimal kita standarnya 5 artikel setiap hari. Kemudian kita lakukan selama 1 bulan, kita baru tengok evaluasi. Mudah-mudahan kita akan terjadi closing. Jadi demikian penjelasan saya tentang sekilas tentang pemetaan pikiran, pemetaan internet marketing. Yang pertama di sini ada riset, ya cara riset tadi udah tahu ya di Google COID, ya kemudian Google Trend, kemudian kita tengok riset di marketplace, kemudian traffic. Nah, traffic itu bagaimana mendatangkan pengunjung itu bisa melalui misalnya trafficnya itu ya kita dari kategori video ya, atau kategori artikel, sosial media, iklan, gambar, website. Cuma teman-teman jangan apa dulu ya, jangan semuanya mau ya. Kita maunya mendalami satu persatu dulu. Ya, misalnya kita video dulu sampai menghasilkan dulu, baru kita cari lagi kategori yang lain. Jangan semua nanti adik-adik semua teman-teman mau semua tapi satu pun belum berhasil, ya sama aja gado-gado, tidak ada yang hasilnya ya. Jadi saran saya adalah nanti video ini adalah tentang menceritakan YouTube marketing ya. YouTube marketing adalah tentang kategori video. Nanti akan jelaskan lebih lanjut lagi bagaimana tentang video YouTube marketing. Demikian kita video tutorial kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.